Teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat SPT PPN dengan unsur adanya faktur pajak keluaran yang digunggung. Faktur pajak yang digunggung adalah faktur pajak keluaran yang dijual kepada pembeli yang tidak diketahui NPWP-nya. Seperti apa SPT PPN ini? Teman-teman bisa bantu untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman terus mendapatkan informasi perpajakan dari channel ini secara gratis tanpa bayar selamanya. Pertama-tama teman-teman masuk ke aplikasi e-faktur 3.0 desktop client. Masuk ke Prepulate Data teman-teman. Kita mengumpulkan faktur pajak masukan dari SPT yang kita buat ini. Faktur pajak masukan kita contoh di sini bulan 10 teman-teman. Bulan Oktober tahun 2020. Untuk mengurangi faktur pajak keluaran kita memerlukan faktur pajak masukan. Kita diminta untuk login user PKP teman-teman. Nah, ini kita masukkan sesuai captcha yang diminta. R besar, I besar, M besar, P, X, V. Terus password PKP teman-teman. Setelah itu submit. Diminta juga input captcha C besar, M kecil, T kecil, U kecil, dan M besar. Validate teman-teman. Nah teman-teman, daftar pajak masukan Prepopulate muncul teman-teman. Di sini kita mendapatkan faktur pajak masukan atas pembelian kita selama 1 bulan, yaitu bulan Oktober teman-teman. Ini kita blok, kita upload ya teman-teman. Kita upload. Anda memilih untuk mengupload 47 faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan yang sudah siap diupload tidak dapat diubah lagi. Kita oke. Di sini 44 faktur pajak siap diproses untuk diupload. Pastikan upload faktur pajak masukan dijalankan. Nah teman-teman, kita oke. Kita bisa cek di monitor upload teman-teman. Di manajemen upload itu ada menu monitor upload, masuk ke faktur pajak masuk PM, faktur pajak masukan, log. Nah uploader berjalan teman-teman. Ini kita okein aja teman-teman. Di sini akan meminta konfirmasi ke server DJP teman-teman. Nah teman-teman, kita refresh, log, kita lihat di sini faktur pajaknya sudah approve sukses. Nah teman-teman, dengan suksesnya approval ini, faktur pajak masukan yang tadi teman-teman sudah upload sudah bisa diproses posting untuk menjadi faktur pajak masukan yang mengurangi faktur pajak keluaran teman-teman. Kita masuk ke proses selanjutnya teman-teman. Kita masuk ke menu SPT posting teman-teman. Di sini sebelumnya
sudah ada 3 faktur pajak keluaran. Nah, dicek jumlah dokumen PKPM, menambah faktur pajak masukan 43 teman-teman. Data SPT berhasil dibentuk. Oke ya teman-teman. Lalu kita masuk ke SPT, buka SPT teman-teman. Di sini kita lihat postingan yang kita lakukan sebelumnya, yaitu postingan bulan 10. Kita buka. Perbarui tampilan. Nah, di sini teman-teman, kita klik buka SPT untuk diubah teman-teman. SPT berhasil dibuka. Kita masuk ke SPT formulir induk teman-teman. Nah, di sini kita ke bagian 2 Romawi. Di sini hasil sementara lebih bayar 17 juta. Kita masuk ke formulir AB dulu teman-teman. Disinilah kita memasukkan penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Inilah faktur pajak kepada pembeli yang tidak diketahui identitas NPWP-nya teman-teman. Jadi penjualan ini secara gelondongan teman-teman kita masukkan. Lalu kita masukkan juga jika ada kompensasi kelebihan PPN masa sebelumnya teman-teman. Kita masukkan, kebetulan ini ada 6,8 juta sekian. Sebelum membuat SPT ini kita lihat dulu SPT sebelumnya teman-teman. Itu jika ada lebih bayar di SPT sebelumnya, kita jangan lupa memasukkan lebih bayar tersebut di SPT yang kita buat ini teman-teman. Lalu kita lihat kembali SPT induk bagian 2 Romawi. Nah teman-teman, di sini hasil finalnya kita lebih bayar 139.000 sekian. Lebih bayar tersebut pada kolom H, PPN lebih bayar pada H2.1 selain PKP pasal 9 ayat 4B PPN kita centang, terus dikompensasi ke masa pajak berikutnya kita centang teman-teman. Di sini otomatis kepada SPT bukan pembetulan ya teman-teman, kita centang. Lalu kita masuk selanjutnya ke bagian 3 Romawi, 4 Romawi, 5 Romawi, 6 Romawi. Kita centang untuk formulir-formulir yang diharuskan dicentang teman-teman. Tanggal, dan kita simpan teman-teman. Data berhasil disimpan. Nah teman-teman, dengan berhasilnya disimpan ini kita bisa proses ke pembentukan CSP teman-teman. Teman-teman lakukan pembentukan CSP. Kita perlukan untuk memastikan bahwa PT berhasil dibuat teman-teman. Dengan finalnya pembuatan CSP, SPT berhasil dibuat ini teman-teman. Teman-teman menandakan SPT yang tadi dibuat sudah dilakukan dengan benar dan siap untuk diproses selanjutnya. Masuk kepada web base e-faktur 3.0 teman-teman. Jadi tadi proses pembuatannya ada di desktop client, sedangkan pelaporannya di web base e-faktur 3.0. Teman-teman masuk ke login web base e-faktur 3.0. Teman-teman pilih sertifikat yang diperlukan atau sertifikat yang dituju untuk pembuatan SPT ini. E-faktur pajak diminta masuk dengan login PKP juga teman-teman, kata sandi akun PKP. Nah ini kita ketik teman-teman kata sandinya atau password PKP.
klik gabung. Nah, sudah masuk teman-teman. Selamat datang di aplikasi e-faktur. Masuk ke menu administrasi SPT, memantau SPT teman-teman. Memantau SPT, teman-teman bisa langsung memposting SPT yang teman-teman akan buat, yaitu posting tahun pajak 2020, masa pajaknya 10 teman-teman, atau Oktober. Teman-teman kirim. Proses posting sudah masuk ke dalam antrian. Silakan tunggu beberapa saat. Baik. Nah, teman-teman, di sini posting sudah berhasil dibuat. Masa pajak bulan 10, pembetulan 0, posting, status posting, sukses posting. Nah, ada tindakan di sini, buka, hapus, cetak SPT. Kita buka teman-teman. Buka SPT masa pajak Oktober 2020. Detail lampiran AB ya teman-teman. Kita masuk. Rekapitulasi penyerahan. Nah, di sini udah otomatis nilai faktur pajak yang kita proses di desktop klien muncul untuk faktur pajak yang tidak digunggung. Nah, sedangkan yang digunggung itu teman-teman ulangi, ketik ulang nilai yang tadi teman-teman sudah masukkan di desktop klien, yaitu faktur pajak yang digunggung, yaitu faktur pajak kepada pembeli yang tidak diketahui identitas NPWP-nya teman-teman. Kita kumpulkan secara gelondongan, masukkan ke faktur pajak yang digunggung ini teman-teman. Lanjut ke tadi ada kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya ya teman-teman. Kebetulan pada SPT yang kita buat ini ada kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Kita masukkan 6,8 juta sekian. Tergantung kepada SPT teman-teman ya nanti, apakah ada kompensasi atau tidak. Jika tidak ada, dikosongkan saja teman-teman. Kita lanjutkan ke centang kepernyataan dengan menyadari sepenuhnya skala akibatnya. Ini kita centang teman-teman. Lalu kita kirim ya teman-teman apa yang sudah isi pada lampiran AB ini teman-teman. Kita kirimkan teman-teman. Maksudnya akan mengupdate pada data web base e-faktur 3.0 teman-teman. Tapi sebelumnya kita bisa lihat juga nilai sebelumnya yang ada di desktop klien yang tadi kita sudah proses teman-teman. Lebih bayar 139.000. Di sini diminta untuk pilih sertifikat digital. Teman-teman masukkan sertifikat digital dan paspres teman-teman. Kirim SPT lampiran AB berhasil. Baik. Kita lanjut ke SPT induk teman-teman. Detail SPT induk itu kita lihat apakah sudah sama dengan yang pernah kita proses di desktop klien. Nah, ini desktop klien teman-teman. Sudah lebih bayar 139.000 sekian. Di web base lebih bayar 139.000 sekian. Sama ya teman-teman. Dengan make sure ini berarti SPT yang kita buat di web base sudah sama dengan yang di desktop klien. Kita lanjutkan kepada kolom H, PPN lebih bayar pada butir
2 Romawi D bukan SPT pembetulan kita centang. Selain PKP pasal 9 ayat 4B, dikompensasi pada masa pajak berikutnya kita centang teman-teman. Nah, di sini kita diminta centang pernyataan juga teman-teman. Pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya. Saya menyatakan bahwa apa yang telah diberitahukan ini benar. Berhasil kirim SPT induk. Baik. Nah teman-teman, pada menu postingan akan bertambah pada proses lapor teman-teman. Buka hapus lapor cetak SPT. Kita lanjut ke proses lapor teman-teman. Nah, di sini lapor SPT tahun pajak 2020, masa pajak Oktober, lebih bayarnya status SPT, lebih bayar 139 sekian. Kita cek lagi ke desktop client, sama ya teman-teman, lebih bayar 139.000 sekian. Lampirkan file, kebetulan ini kan lebih bayar, jadi tidak ada yang dilampirkan teman-teman. Jika kurang bayar, kita lampirkan file NTPN. Lapor teman-teman. Sedang proses lapornya teman-teman, memuat. Baik. Nah, di sini menu posting berubah menjadi lihat bukti penerimaan elektronik dan cetak SPT. Kita coba cetak SPT dulu teman-teman. Di sini seperti yang telah saya informasikan pada video-video sebelumnya, untuk cetak SPT hanya ada SPT induk. Nah, di sini udah benar, lebih bayar 139.000 sekian, sama dengan desktop client. Nah, kita lanjutkan kepada lihat bukti penerimaan elektronik teman-teman. Seperti ini teman-teman. Dengan keluarnya bukti penerimaan elektronik ini, teman-teman sudah memproses lengkap pelaporan SPT PPN dengan adanya faktur pajak yang digunggung teman-teman. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman terus mendapatkan informasi perpajakan secara gratis tanpa bayar selamanya dari channel ini. Terima kasih.